Hai, Assalamualaikum. Yang ini adalah Monstera Thai Constellation. Waktu aku beli dia kayak cuma 2 atau 3 daun dan belum split. Ini dia, tiba-tiba aku lihat daun yang terakhirnya ini menguning, membuatku pingin banget nyacah. Ini aku lagi galau banget pingin nyacah. Dan as you can see, potnya sudah terlalu kecil, terus dia udah nggak numbuhin daun lagi. Ternyata ada tuh. Nah, kalau ada tunas baru kayak gini biasanya aku nggak jadi nyacah. Biasanya aku nunggu sampai daun baru ini keluar, terus nunggu dia mekar, nunggu dia kering, barulah aku nyacah. Jadi sebenarnya hari ini aku mau nyacah, cuma nggak jadi. Bahkan untuk nge-repotting ya, kalau statusnya kayak gini, terus kita maksain buat repotting, mau itu pot lebih besar, lebih bagus, metannya lebih apa, daunnya itu terancam cacat. Jadi kayaknya, padahal aku udah pakai sarung tangan, aku udah nyiapin semua perlengkapan buat repotting, tapi sepertinya tidak jadi. Ini aku gunting aja daunnya. Oke, kenapa aku nggak jadi pindah pot? Kan pindah pot nggak akan mengganggu, Kak, mengganggu. Jadi aku beberapa kali punya pengalaman mindahin tanaman yang punya tunas seperti gini. Aku kan mikirnya, loh kalau di repotting kan ke pot baru yang lebih besar potnya, lebih banyak nutrisinya, tanahnya juga dapat tanah tambahan yang lebih bagus gitu kan. Tapi ternyata tidak, saudara-saudara. Repotting itu sangat mengganggu pertumbuhan tanaman, pertumbuhan daun baru ya. Karena dia harus menyesuaikan diri lagi di saat dia sebenarnya pingin fokusin energinya untuk bikin daun baru yang bagus gitu. Jadi sebaiknya jangan. Karena aku nggak jadi bisa ngapa-ngapain, jadi aku kayak nge-review aja ya. Ini adalah Monstera Thai Constellationku yang sangat aku banggakan. Oh, aku bangga banget sama dia, biarpun awal-awal beli aku ngerasa kayaknya aku beli kemahalan gitu. Cuma iya, kemahalannya tuh maksudnya dengan ukuran yang sangat kecil, padahal pada saat itu ada peluang dengan harga yang sama aku dapat montai yang lebih gede. Katanya montai yang beredar sekarang itu adalah montai 2.0, yang mana dia itu adalah hasil TC, tissue culture, yang dia itu genetiknya jadi kayak kurang kuat gitu ya. Genetiknya tuh kayak daunnya lebih tipis, lebih gampang root rot, terus ya pokoknya lebih ringkih lah daripada emaknya. Nah, di situ tuh banyak banget yang saranin kalau mending cari montai yang indukan banget, yang versi Thailand yang dulu banget. Jadi orang bilangnya itu montai jadul, yang mana aku setuju banget karena waktu habis beli ini beberapa hari kemudian terjadilah itu root rot pada diriku, bukan pada diri tanaman ini gitu ya. Kalau teman-teman ngikutin juga YouTuber tanaman yang dari luar, namanya adalah Wild Fern. Dia juga punya montai, dan montainya tuh selalu bermasalah, kayak selalu root rot. Dia ganti metan lagi, root rot lagi. Pokoknya dia sudah berusaha kayak melakukan berbagai cara, tapi montainya itu tetap root rot gitu. Padahal kita semua tahu ya, dia tuh jago banget ngeracik metan, dia jago banget nge-treat tanaman. Jadi dari situlah orang-orang mulai berdiskusi bahwa sebenarnya montai yang beredar di zaman aku beli itu bukan montai yang sama. Itu adalah montai hasil tissue culture yang lebih ringkih dari indukannya gitu. Jadi beruntunglah teman-teman yang punya montai jadul. Gimana cara bedain montai jadul dengan montai yang baru? Aku juga nggak tahu karena aku nggak punya montai yang jadul, tapi dari gosip yang beredar daunnya lebih tebal, tapi aku rasanya udah cukup tebal. Salah satu cara bisa membuktikan itu montai lama, montai jadul atau montai TC yang baru, kurasa cuma dari gampang enggaknya dia root rot, dari ringkih enggaknya dia root rot, itu aja. Aku lihat sih perdebatannya selalu di situ, dari gampang root rot atau enggak. Jadi iya, pertama kali beli montai ini dia sempat root rot. Aku stres karena dia emang kayak hampir mati gitu. Aku lihat akarnya itu mulai menghitam dan daunnya itu mulai kayak layu ya. Ya.
Pokoknya waktu itu aku agak ketakutan, cuma aku tahu banget, di satu sisi aku tahu banget monstera itu sangat suka dipropagasi di air. Jadi waktu itu cara aman aku adalah aku taruh di air, aku propagasi ulang di air, karena waktu itu kan tanamannya kecil banget ya. Jadi tetap aku taruh di air sampai akarnya itu stabil. Nah kayak gini nih, akarnya sampai kayak gini. Karena dulu waktu aku pertama kali adopt itu akarnya masih kayak dikit, terus kurus, terus kerasa banget kalau itu tuh akar air. Kalau ini tuh akarnya apa ya, lebih kayak akar yang ke stem. Nah kenapa waktu itu aku nggak memutuskan untuk ngepropagasi dia di lumut? Ya pertimbangannya tadi itu, karena aku berkali-kali rawat monstera aku yang hijau di atas sana. Dia juga jadi bahan penelitian aku waktu aku pertama kali kenal tanaman, dan dia bolak-balik hampir mati, dan cara menyelamatkannya selalu aku propagasi di air. Monstera itu menurut aku sangat mudah dipropagasi di air. Pokoknya tunggu aja sampai akarnya tuh kayak udah banyak, udah rimbun. Nah itu insya Allah aman banget dipindahin ke tanah. Dan dibanding lumut, menurut aku monstera tuh lebih gampang ditumbuhin di tanah langsung dibanding di lumut. Pokoknya dia menurut aku kurang begitu cocok di lumut, tapi aku sempat propagasi white tiger aku di lumut dan berhasil. Cuma andai bisa mengulang, aku lebih pilih propagasi monstera itu di air. Jadi ya alhamdulillah dia tidak jadi root rot. Setelah akarnya agak banyak, aku pindahkan dia ke media tanam racikanku sendiri. Ya, teman-teman yang ngikutin aku dari lama pasti udah tahu racikan aku tuh sekitar sekam bakar fermentasi, sekam mentah fermentasi, terus pakai pine bark. Aku suka banget pine bark. Terus aku kadang kasih lumut hidup sedikit aja, cuma kayak potongan-potongannya gitu untuk nambah lembab dikit gitu. Kadang juga kalau aku rajin aku kasih hydroton. Hydroton ini fungsinya buat aerasi doang, aerasi di bagian tanahnya supaya kayak masih masuk oksigen lah ke dalam tanah itu, ngasih kayak celah-celah gitu. Itu doang sebenarnya metanku, dan kecenderungannya memang kering. Sangat susah bikin metan ini basah, kecenderungannya tuh kering atau lembab di situ doang. Karena yang aku lihat itu dia nggak bisa, dia gampang root rot kan. Jadi dia tuh nggak bisa di metan yang nyimpan air terlalu lama. Untuk corak, montai tidak pernah mengecewakan. Isi. Oke, aku nunjukin dari daun. Ini bukan daun pertama sih. Sepertinya sudah 2 daunnya yang gugur ya. Dan ini Kak, ini kenapa hangus? Ini tuh bukan karena genetiknya tipis terus gampang hangus, bukan. Ini tuh karena aku paksain disimat langsung. Dari mana taunya ini? Karena aku paksain ya. Ini ada scorch-nya nih, yang kuning-kuning ini. Ini namanya scorch. Jadi dampak atau efek tanaman itu kena simat langsung itu antara dia itu ngeburn itu kayak langsung gosong gitu, bener-bener kayak daun yang dibakar. Yang kedua dia scorch doang gini, kayak ninggalin, aku bilangnya bercak baiklin gitu, kayak di baiklin daunnya. Ini dari sini sebenarnya coraknya udah lumayan bagus ya. Terus daun berikutnya juga dia sempat ngeburn sih, dan scorch juga tuh. Iya, aku memang agak tegaan sih naruh dia disimat langsung, cuma demi kebaikan mereka sendiri. Lama-lama mereka terbiasa kok. Ini udah mulai terbiasa tuh, sudah nggak ngeburn lagi. Terus daunnya sudah mulai pecah. Oh iya, aku beli montai ini, Monstera Thai Constellation ini dari daunnya belum pecah. Nanti kalau aku rajin aku cantumin gimana dia perwujudannya pas aku baru beli. Daunnya belum pecah, masih yang bulat, masih muda banget. Bukan muda, malah bayi banget tanamannya. Nah di sini dia udah mulai pecah. Nah salah satu harapan kita taruh dia disimat langsung itu supaya daunnya tuh cepat pecah. Terutama monstera cepat banget pecahnya kalau misalnya dapat simat yang deres. Dari sini tadi dia langsung lompat ke sini. Dan lihat, karena dia dapat simat langsung. Terus dia sudah nggak scorch lagi karena dia memang udah makin tahan simat. Coraknya juga makin bagus, splitnya makin banyak. Dan daun
terakhir daun, aku udah nggak tahu lagi sih ini sebenarnya mana daun terakhir, kayaknya aku salah, kayaknya ini daun terakhir, ini daun sebelumnya. Kelihatan kan splitnya lebih banyak yang ini dibanding yang ini, jadi aku salah, ulang. Ini yang sebelumnya dia masih scorch, masih ngeburn dikit, tapi udah mulai tahan. Coraknya juga bagus banget, splitnya belum banyak, masih 3,5. Yang terakhir ini splitnya sudah lumayan banget. Gitu sih kalau dari segi corak. Montai paling nggak mengecewakan, asli deh. Kalau misalnya teman-teman belum punya Monstera variegata sama sekali, yang pertama kudu Montai dulu, kudunya cobain Montai dulu, karena pasti nggak akan mengecewakan. Cuma cobaannya adalah di daunnya lama banget tumbuh, dia lama banget nambah daun tumbuh. Montai ini cuma hanya akan tumbuh daun kalau misalnya aku habis kasih pupuk di akar-akar anginnya, terus nggak lama dia pasti numbuhin daun baru. Pupuknya apa? Aku kayaknya udah pernah spill ya, waktu aku unboxing itu aku ada spill pupuk semprot khusus variegata ya, aku cuma pakai itu cepet banget sih. Nah ini karena di bawahnya udah banyak banget yang botak, aku pingin banget nyacah supaya monstera aku ada banyak, tapi nantilah ya, tunggu yang itu tumbuh dulu baru nanti aku propagasi. Nah mungkin di sini ada teman-teman juga yang bilang kayaknya ini bukan deliciosa deh Kak, ini kayaknya Borsigiana karena jarak antar stemnya ini jauh banget. Tidak temanku, ini bukan Borsigiana. Ini karena dia masih bayi banget, jadi memang jarak stemnya agak besar. Tapi lihatlah waktu dia sudah agak-agak mature ke remaja, kita bahkan nggak bisa nemuin jarak di stemnya tuh, padat banget. Nih, ini apakah aku mencoba air layering? Enggak. Ini aku tumpuk bukan buat air layering, karena aku merasa air layering itu bukan cara propagasi yang cocok buat aku. Tapi kalau misalnya teman-teman suka air layering silahkan. Ini aku cuma taruh di sini supaya daunnya itu tambah gede aja. Karena aku perhatikan kalau misalnya akar nafasnya monstera itu kita kasih air dan lembab, daunnya tuh jadi gede banget, jadi cepat banget gede. Cobain deh. Cuma efek lain yang menyebalkannya adalah akar nafasnya itu jadi kayak kayu dan kadang menjuntai panjang terus susah diatur. Itu aja sih kekurangannya. Tapi ya aku tetap pada pendirianku dari awal aku ngonten, tanaman favorit aku 2, 1 Montai, 1 lagi tetap Verrucosum. Nggak ada yang gantiin itu. Kayaknya setelah pun aku ngoleksi berbagai tanaman, nggak ada yang ngalahin Montai dengan Verrucosum. Aku nyiram kadang sehari sekali, kadang 2 hari sekali, kadang kalau lagi kejam 3 hari sekali. Dia baik-baik aja. Malah kalau Montai itu lebih bagus dia kering ya, lebih bagus. Apalagi Montai yang TC culture ini, yang tisu culture ini, mending dia dibiarin kering daripada selalu lembab. Nyari masalah kalau misalnya bikin lembab. Ini diturusnya aku kasih apa dalamnya? Lumut hidup biasa. Cuma lebih sering kering sih dia dibandingkan basah dan hidup. So ya, sepertinya itu aja yang bisa aku share. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Aku minta maaf kalau misalnya aku salah ngomong, aku juga masih belajar. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.